Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diasuh oleh Ustadz Taufik Satria Mukti akan menyampaikan materi mengenai validitas. Saya mohon teman-temanku sekalian kelas ICPPAIH dapat menyimak penjelasan materi mengenai validitas ini secara saksama. Terima kasih. Nah, kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fani Asfar, saya sendiri. Dan kedua, teman saya, Faiqatul Ilmi Zakaria. Dan satu lagi, Novia Qurratul A'yun. Nah, materi kita kali ini mengenai validitas, yang mana dari materi tersebut akan kami jabarkan menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah pengertian validitas, yang kedua jenis-jenis validitas, yang ketiga cara melakukan validitas dan contohnya, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Poin pertama yaitu pengertian validitas. Menurut pendapat Azwar, bahwa kata validitas bersumber dari kata validity yang memiliki makna seberapa cermat dan tepat sebuah instrumen pengukur, yaitu tes ketika tengah melakukan fungsi ukurnya. Sebuah tes dianggap mempunyai validitas yang cukup tinggi jika alat itu mampu melakukan fungsi pengukuran dengan akurat atau mampu memberikan hasil pengukuran yang cocok dengan maksud atau tujuan dilakukannya pengukuran itu. Maksudnya, produk hasil pengukuran itu berupa besaran yang menggambarkan secara akurat sebagaimana fakta serta kondisi sebenarnya dari sesuatu yang diukur. Sedangkan menurut Surya Brata, beliau menuturkan, pada dasarnya validitas menunjukkan pada derajat fungsi pengukur tes atau derajat ketelitian atau kecermatan ukurannya dari sebuah tes. Validitas dari sebuah tes mempermasalahkan apakah tes yang hendak dilakukan itu benar-benar mengukur sesuatu yang akan diukur. Artinya, yaitu seberapa jauh sebuah tes dapat mengungkapkan secara tepat keadaan atau ciri-ciri yang sebenarnya dari objek ukur. Jadi akan tergantung pada tingkat validitas tes yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sujana, beliau mengungkapkan pada dasarnya validitas berkenaan dengan keakuratan alat penilaian pada konsep yang dinilai, sehingga benar-benar menilai terkait apa yang harusnya dinilai tersebut. Jadi sebuah tes yang valid untuk sebuah tujuan atau pengambilan sebuah keputusan tertentu mungkin tidak akan valid jika digunakan untuk tujuan ataupun pengambilan sebuah keputusan lain, sehingga validitas sebuah tes harus dikaitkan dengan pengambilan keputusan atau tujuan tertentu. Contohnya, pada tes untuk masuk ke jenjang SMA atau MA yang harus selalu dikaitkan dengan seberapa jauh tes untuk memasuki SMA tersebut, sehingga mampu menggambarkan hasil belajar atau prestasi dari calon-calon siswa baru sesaat setelah belajar nanti. Poin kedua yaitu jenis-jenis validitas. Nah, pada dunia pendidikan, kata validitas digunakan sekurang-kurangnya dalam 3 aspek, yaitu yang pertama adalah validitas penelitian atau research validity, yang kedua validitas soal atau item validity, serta validitas alat ukur.
atau tes validity. Yang pertama, validitas penelitian. Pada validitas penelitian, mempersoalkan derajat kesesuaian hasil penelitian dengan keadaan real di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Validitas penelitian berisi dua hal, yakni validitas internal dan eksternal. Validitas internal, penelitian membahas kesesuaian antara data hasil penelitian dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh validitas internal penelitian yang cukup memadai, sang peneliti melakukannya dengan menggunakan instrumen pengambilan data yang telah memenuhi persyaratan ilmiah tertentu. Sedangkan untuk validitas eksternal, penelitian membahas kesesuaian di antara generalisasi hasil penelitian dengan keadaan yang sebenarnya, atau kebetulan generalisasi dari hasil penelitian cocok dengan keadaan sesungguhnya. Guna menjamin validitas eksternal hasil penelitian, peneliti melakukannya dengan menyusun rancangan sampling yang sangat cermat. Yang kedua adalah validitas soal. Validitas soal atau biasa disebut dengan item validity adalah sebuah istilah yang begitu mudah untuk menyebabkan kerancuan. Diduga namanya tersebut yang rawan menyebabkan salah tafsir atau misleading. Kita seharusnya mengingat bahwa soal bukanlah validitas tes. Validitas soal yakni derajat kesesuaian di antara sebuah soal dengan beberapa perangkat soal-soal lain. Ukuran validitas soal yakni hubungan di antara skor soal dengan skor pada perangkat soal, atau item total to correlation, yang sering dihitung dengan korelasi biserial. Nah, isi dari validitas soal yakni daya pembeda soal atau item discriminating power, bukan validitas tes. Sehingga seseorang tidak bisa mengklaim karena telah mempunyai kumpulan validitas soal berarti telah memiliki validitas tes. Informasi yang telah dia miliki hanyalah kumpulan atau perangkat soal itu bersama-sama mengukur sesuatu. Tetapi apakah hal tersebut adalah yang dimaksud oleh tes itu? Informasinya belum ada. Yang ketiga adalah validitas tes. Validitas tes atau yang biasa disebut dengan validitas alat ukur, yakni sejauh mana tes tersebut mengukur sesuatu yang hendak diukur. Jadi, validitas tes menunjukkan derajat fungsi mengukurnya sebuah tes ataupun derajat dari kecermatan sebuah tes guna mengkaji validitas dari alat ukur, yakni sejauh mana alat ukur tersebut mengukur sesuatu yang hendak diukur. Nah, secara konvensional, orang memandang hal tersebut dari tiga aspek. Yang pertama, isi yang diukur. Yang kedua, rekaan teoritis, konstruks atau atribut yang diukur. Dan yang terakhir adalah kriteria alat ukur. Maka dari itu, para sumber studi mengenai validitas tes biasanya membedakan validitas tes menjadi 3 jenis. Bagaimana slide berikutnya ini. Nah, validitas tes. Validitas tes ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas isi, validitas konstruk, serta validitas kriteria. Nah, pada validitas kriteria ini ada cabangnya, yakni validitas prediktif. Nanti akan saya jelaskan. Dan ada juga lagi dari validitas tes yang terakhir sebenarnya, yaitu validitas sama saat, tapi tidak tercantum dalam PPT. Teman-teman bisa menyimaknya di makalah. Nah, jadi keempat bentuk dari validitas yang ketambahan dengan validitas sama saat tadi itu sudah benar-benar tepat sesuai tujuannya. Semisal untuk penilaian pada pendidikan, validitas isi adalah yang paling cocok dan berguna. Sedangkan untuk kepentingan pribadi lebih bermanfaat jika memakai validitas prediktif. Nah, menurut Landy bahwa keempat bentuk tersebut sebagai kumpulan perangko, stamp collecting,
Menurutnya, dari keempat validitas ini haruslah dipandang berdasarkan skor daripada hanya membedakan bentuk. Daripada membedakan bentuk, para ahli masa kini sepakat untuk meninjau validitas pada kerangka skor serta implikasinya. Semisal menurut Messick, beliau menuturkan bahwa validitas selalu berhubungan dengan penemuan sains guna memaknai skor. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi biasa disebut dengan validitas kurikulum, yang berarti alat ukur dipandang serta dianggap valid jika selaras dengan isi kurikulum yang akan diukur. Validitas isi tes menunjukkan kedalaman dari tes, yakni seperangkat soal-soal. Nah, ditinjau dari isinya, memang mengukur sesuatu hal yang dimaksudkan untuk diukur. Ukuran kedalaman ini ditentukan menurut derajat representatif isi tes tersebut bagi isi hal yang diukur. Nah, di antara cara yang dapat dipakai guna menentukan validitas, yakni mengkaji isi tes tersebut. Contohnya, sebuah tes yang berjumlah 25 dan terdiri dari pengurangan serta penjumlahan, maka akan sangat baik dipakai untuk mengukur kemampuan matematika daripada tes yang terdiri dari 10 soal mengenai olahraga, tapi tes tersebut tidak ada satupun yang bersangkut paut dengan penjumlahan serta pengurangan. Nah, validitas isi bisa ditentukan dengan cara meninjau apakah soal-soal yang dipakai sudah menunjukkan sampel dari atribut yang diukur. Maka dari itu, seorang peneliti yaitu Guion, validitas isi begitu menurut Guion ini, validitas isi begitu bergantung pada dua hal, yakni tes itu sendiri serta proses yang mempengaruhi dalam merespon tes. Misalnya, tes tertulis yang disiapkan untuk pekerjaan mungkin tidak menampilkan pengukuran yang valid untuk kemampuan pegawai saat melakukan pekerjaan. Sekalipun mungkin saja tes itu adalah alat yang valid untuk mengukur pengetahuan mengenai sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, salah satu cara untuk memperoleh validitas isi yakni dengan meninjau soal-soal yang membentuk tes tersebut. Apabila seluruh soal tampak mengukur apa yang seharusnya tes itu digunakan, maka tidak diragukan lagi bahwa validitas isi telah terpenuhi. Nah, pada dunia pendidikan, tes bisa dibilang mempunyai isi jika mengukur berdasarkan domain serta tujuan tertentu yang sama dengan isi pelajaran yang sudah diberi saat berada di kelas. Soal matematika dikatakan valid jika hanya mengukur kemampuan matematika, bukan mengukur kemampuan bahasa. Saat kita mengatakan hendak mengukur kemampuan dari peserta X, kita harus mengukur karakter atau atribut khusus yang berhubungan dengan peserta tes tersebut yang hendak diukur. Nah, semisal tes yang dirancang guna mengukur kemampuan bermain bola basket pada mapel penjas, pastinya hal yang diukur haruslah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan berlari, membawa bola, menendang bola, mendep, dan menggiring atau mendribel bola. Jadi, sebagian ahli tes mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada satupun pendekatan statistik yang bisa dipakai guna menentukan validitas isi dari sebuah tes. Nah, menurut Guion ini di slide PPT, validitas isi hanya bisa ditentukan berdasarkan judgement para ahli. Prosedur yang dipakai diantaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan domain yang hendak diukur. Yang kedua, menentukan domain yang akan diukur oleh masing-masing soal, serta membandingkan masing-masing soal dengan domain yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah validitas konstruk. Sebelum masuk ke PPT, saya jelaskan dulu ya, mengenai konstruk. Konstruk yakni sesuatu hal yang berhubungan dengan fenomena serta objek abstrak. Tapi gejala dari fenomena tersebut masih bisa diamati dan diukur, seperti massa, gravitasi, kemampuan berbahasa Inggris, matematika, kesedihan, serta kebahagiaan termasuk pada konstruk. Contohnya gravitasi ya. Dalam hal gravitasi, yang mana bisa
dijadikan contoh bagaimana memahami sebuah konstruk. Saat buah apel jatuh di atas tanah, konstruk mengenai gravitasi bisa dipakai guna untuk menjelaskan serta mengira-ngirakan perilaku dari jatuhnya apel yang diamati. Tapi kita tidak bisa melihat yang dimaksud dengan konstruk dari gravitasi itu sendiri. Suatu hal yang bisa kita tinjau hanyalah buah apel itu jatuh. Kita bisa mengukur gravitasi serta mengembangkan teori mengenai gravitasi. Nah, masuk ke PPT. Validitas konstruk memiliki arti bahwa sebuah alat ukur dianggap valid jika sesuai dengan konstruksi teoretik di mana tes itu dibuat. Nah, suatu tes dikatakan mempunyai validitas konstruksi jika soal-soalnya mengukur seluruh aspek berpikir sebagaimana yang dijelaskan pada standar kompetensi dasar, serta indikator yang ada dalam kurikulum. Nah, seperti itu. Jadi saya garis bawahi ya, konstruksi yang dimaksud dalam validitas ini bukanlah konstruksi sebagaimana susunan bangunan apapun, tapi berupa psikologis yang berhubungan dengan aspek-aspek aplikasi, ingatan, pemahaman, sintesis analisis, serta evaluasi. Yang ketiga adalah validitas berdasarkan kriteria atau criterion relates. Nah, sebelum ke PPT saya jelaskan gambaran mengenai validitas ini. Nah, pada validitas ini validitas alat ukur itu biasa ditinjau dari besarnya hasil pengukuran dengan menggunakan alat yang dipermasalahkan itu sama ataupun mirip dengan hasil pengukuran alat lain yang dijadikan kriteria. Nah, kriteria tersebut pada umumnya yaitu hasil pengukuran atribut yang sama dengan alat lain yang diakui atau dilegitimasi adalah alat ukur yang baik atau telah memenuhi persyaratan akademik serta profesionalitas tertentu. Contoh, orang yang membuat tes intelijensi mungkin memakai hasil pengukuran dengan tes Wechsler atau tes Stanford-Binet sebagai kriteria. Nah, pada validitas berdasarkan kriteria ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kapan kriteria tersebut bisa dimanfaatkan. Apabila kriteria itu sekarang atau pada waktu dekat bisa dipakai serta dimanfaatkan, disebut dengan validitas sama saat, current validity. Serta apabila kriteria tersebut baru beberapa waktu lalu bisa dimanfaatkan, disebut validitas prediktif. Nah, untuk yang validitas prediksi akan saya jelaskan. Untuk yang satunya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk validitas prediksi atau predictive validity. Validitas prediksi itu menunjukkan pada hubungan di antara test score yang didapatkan peserta tes dengan kondisi yang hendak terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, suatu tes dikatakan mempunyai validitas prediksi jika memiliki kemampuan untuk mengira-ngira atau memprediksi sesuatu yang hendak terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya, seperti apa yang terjadi pada saat penerimaan tes berdasarkan hasil tes seleksi setelah mereka lulus SMA. Peserta tes yang mempunyai nilai bagus pada tes seleksi itu kemudian diterima di sebuah universitas. Diperkirakan akan berhasil saat mereka belajar di universitas tersebut. Nah, jika hal demikian terjadi, maka tes masuk universitas itu mempunyai validitas prediksi yang cukup bagus. Namun sebaliknya, jika hasil di universitas tersebut kurang baik, maka tes seleksi tersebut tidak mempunyai validitas yang cukup bagus. Nah, untuk validitas prediksi bisa teman-teman baca di makalah. Soalnya saya lupa, ini ada kesalahan di PPT, tidak mencantumkan validitas prediksi. Mohon maaf. Yang keempat adalah validitas congruent atau congruent validity. Congruent validity atau biasa disebut dengan validitas ada sekarang menunjuk pada hubungan di antara tes skor yang diraih dengan keadaan atau kondisi sekarang. Validitas ini biasa dikenal sebagai validitas empiris. Nah,
Nah, sebuah tes dianggap mempunyai concurrent validity jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Baik, selanjutnya menuju kepada pengukuran validitas. Validitas di sini terdapat beberapa bentuk pengujian. Yang pertama adalah validitas konstruksi, yang kedua validitas isi, dan yang ketiga adalah validitas empirik. Validitas konstruksi. Untuk menentukan validitas jenis konstruksi, suatu instrumen harus dilakukan penelaahan teoritis kepada suatu variabel yang akan diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi, dan indikator, sampai dengan penjabaran dan penulisan item-item instrumen. Nah, validitas konstruksi ini berlandaskan pada sintesis dari teori tentang konsep variabel yang akan diukur melalui proses analisis dan proses perbandingan yang logis serta teliti. Pelaksanaan validitas konstruksi dilaksanakan oleh pakar yang menguasai. Yang kedua adalah validitas isi. Untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen, maka dilakukan penelaahan isi kisi-kisi instrumen untuk mengetahui keseluruhan materi yang seharusnya dikuasai sesuai bagiannya. Maka dari itu, validitas isi tidak memiliki besaran tertentu yang dihitung, melainkan dinilai berdasarkan pemahaman suatu instrumen yang sudah valid berdasarkan penelaahan kisi-kisi instrumen. Validitas isi tidak memiliki besaran tertentu yang dihitung, jadi tidak menggunakan angka dalam menghitungnya. Lalu yang ketiga adalah validitas empirik. Validitas tes disebut juga dengan validitas kriteria atau validitas empirik, yakni ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen dengan melakukan uji coba ataupun melakukan sebuah pengukuran yang sesungguhnya. Validitas empirik ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Nah, secara garis besar, cara menentukan kevalidan suatu instrumen berupa tes atau validitas empirik ini yaitu berdasarkan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah melalui validitas rasional atau logis, dan yang kedua ada validitas empiris atau berdasarkan pengalaman. Nah, di validitas rasional ini dapat diukur dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah tes yang dilaksanakan benar-benar telah mengukur kompetensi? Yang kedua, misalnya, apakah pola atau bentuk tes sudah sesuai untuk digunakan dalam mengukur hasil belajar siswa? Oke, lanjut kepada validitas empiris atau validitas yang berdasarkan pengalaman. Validitas empiris sendiri dibagi menjadi dua, yakni validitas internal dan validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba yang dibuat dengan instrumen yang sudah baku. Contohnya seperti tes TOEFL atau TOEFL. Yang kedua adalah validitas internal. Validitas internal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu terdiri dari analisis faktor dan juga analisis butir. Yang pertama yaitu analisis faktor. Analisis faktor yaitu dengan melakukan korelasi skor faktor dengan skor total. Sedangkan analisis butir yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Kedua analisis ini menggunakan korelasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment apabila
skor butirnya kontinu. Nah, atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknik koefisien korelasi biserial jika skornya butir dikotomi. Selanjutnya adalah pengujian validitas tes berbentuk objektif. Tes yang berbentuk objektif seperti contohnya multiple choice, true or false, and matching. Tes dalam bentuk objektif ini menggunakan penilaian 0 jika salah dan 1 jika benar, atau skor butir yang berbentuk dikotomi. Nah, rumus yang dipakai adalah seperti yang tertera pada layar. Nah, berikut adalah keterangannya. Oke, kita lanjut kepada contoh pengukuran. Nah, disajikan pada tabel, yaitu terdapat 8 responden dengan 10 butir soal objektif. Responden 1 menjawab benar 8, hingga pada responden 8 menjawab benar, totalnya 8. Baik, langkah-langkah untuk menghitung validitas. Yang pertama adalah dengan membuat tabel bantu. Kali ini yang dihitung validitasnya adalah nomor 1. Nah, responden yang menjawab benar nomor 1 antara lain adalah responden nomor 1, nomor 4, 5, 6, dan 7. Kemudian lanjut kepada langkah kedua, yaitu mencari rata-rata I. I yang dicari di sini adalah skor nomor 1. Siapa saja yang menjawab benar pada nomor 1, yaitu responden 1 dengan skor total 8, sehingga di sini diisi angka 8. Kemudian responden 4 dengan skor total 5, sehingga di sini diisi angka 5, dan seterusnya hingga responden nomor 7 dengan skor total 7. Kemudian dibagi 5, yaitu seluruh responden yang menjawab benar. Totalnya 30/5. 30/5 sama dengan 6. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung rata-rata T. Rata-rata T adalah seluruh responden. Yang pertama, hasilnya skor totalnya 5, yaitu 8. Kemudian 5, 4, hingga kepada responden yang terakhir yaitu 8. Dan dibagi dengan seluruh jumlah responden yaitu 8. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 5,87. Pada langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi yang dibutuhkan adalah jumlah X atau semua responden dan juga X kuadrat. Lalu ditotal. Nah, untuk pencarian standar deviasi yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dari standar deviasi ini ditemukan hasil 1,53. Langkah selanjutnya adalah menghitung PI atau proporsi jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Caranya adalah banyaknya responden benar dibagi dengan banyaknya seluruh responden, sehingga ditemukan hasil 0,626. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung KI. Caranya yaitu 1 min PI atau 0,625, sehingga diperoleh hasil 0,375. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung keseluruhan.
dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 0,10. Nah, dari sini akan ditentukan seberapa valid nomor 1 tersebut. Caranya adalah dengan menguji validitas dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan harga kritik yang terdapat dalam tabel statistik product moment. Nah, N atau seluruh responden sama dengan 8. Maka derajat kebebasannya yaitu dengan cara menghitung N-2. Jadi, DB sama dengan 6. Pada taraf signifikansi 5%, yaitu 0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien hitung 0,01 atau hasil perhitungan tadi itu lebih kecil dari harga hitung pada product moment 0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir tes pada nomor 1 dinyatakan tidak valid. Pada contoh yang selanjutnya adalah pengujian validitas tes berbentuk soal esai. Soal esai ini merupakan tes dengan skor butir yang berbentuk kontinu. Misalnya seperti uraian dan juga isian. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Maksudnya adalah skornya tidak berpatok pada salah sama dengan 0, benar sama dengan 1. Akan tetapi benar bisa dinilai 3, 5, atau sesuai patokannya. Salah bisa dinilai tidak 0 atau 1. Dengan menggunakan rumus yang tertera, dengan keterangan N sama dengan jumlah responden, X sama dengan skor butir, dan Y adalah skor total. Contohnya, seorang guru memberikan soal esai kepada siswanya dengan ketentuan jika skor benar, jika soal itu benar maka skornya 3. Jika benar namun kurang sempurna, dapat nilai 2. Apabila salah, tetap mendapat nilai tapi 1. Contoh datanya sebagai berikut. Terdapat 8 responden dan 10 soal, dan terdapat penjumlahan skor total di akhir. Lalu langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat tabel bantu untuk persiapan menghitung. Apa saja yang diperlukan yaitu menghitung X, jumlah X, lalu jumlah Y atau skor total, X kuadrat, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari Y kuadrat, dan jumlah perkalian antara X dan Y. Lanjut pada langkah kedua yaitu melakukan perhitungan dengan memasukkan hasil yang didapat pada tabel bantuan tadi ke rumus yang telah ditentukan. Sehingga di sini didapatkan hasil 0,365. Kemudian lanjut kepada langkah yang ketiga, melakukan pengujian validitas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan harga kritik yang terdapat pada tabel product moment. Dengan N atau jumlah responden sama dengan 8, maka DB atau derajat bebasnya yaitu 6. Pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,811. Oleh karena hasil koefisien adalah 0,365, yaitu lebih kecil dari 0,811. Sehingga alhasilnya tes dengan nomor 1 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kami akan menunjukkan penghitungan validitas dengan menggunakan SPSS. Dengan SPSS akan memudahkan dalam menghitung karena kita hanya tinggal input lalu analyze yang dilakukan oleh sistem. Validitas.
butir tes soal instrumen tes dengan cara SPSS. Nah, sebelum itu kita harus menyajikannya di Excel untuk memudahkan kita nanti untuk menginput data kepada SPSS. Nah, yang pertama kita hitung adalah soal objektif atau pilihan ganda yang disajikan seperti berikut ini. Terdapat 8 responden dengan 10 soal, dan di sini juga terdapat dituliskan juga skor totalnya. Oke, selanjutnya kita akan ke SPSS. Nah, SPSS ini ketika Anda membukanya akan terdapat 2 tampilan. Yang pertama ada tampilan untuk menghitung, dan yang kedua ada tampilan untuk output atau hasil dari analisis. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung. Di sini juga ada 2 tampilan. Yang pertama data view, dan yang kedua adalah variable view. Pada variable view ini kita akan memasukkan nama soal atau butir tes seperti ini. Soal 1. Ini ditulis sesuai dengan jumlah soal, dan juga yang paling bawah nanti diberi total dari jumlahnya. Nah, untuk penulisannya tidak boleh menggunakan spasi, sehingga di sini saya menggunakan underscore. Nah, kita tulis hingga 10 sesuai dengan jumlah soalnya. Baik, setelah semuanya ditulis soal 1 hingga 10 plus totalnya, kita akan merubah di desimal. Desimal ini berarti nanti input nilainya ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk memudahkan jadi saya ubah jadi 0. Baik, ini sudah saya rubah jadi 0. Untuk kolom lainnya kita biarkan ini numerik karena kita akan menghitung, karena kita nanti akan berhubungan dengan angka-angka. Lalu yang lainnya tidak perlu dirubah. Nah, yang ini saya rubah dengan ini. Ya, setelah semuanya selesai, kita akan lanjut ke data view. Nah, dalam data view ini sudah tertera sesuai yang kita tuliskan di variable view. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi nilai dari responden di sini. Nah, kita cukup dengan copy paste di Excel. Jadi kita copy lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atau perhitungan. Caranya klik analyze, lalu klik ini, correlate, dan yang terakhir adalah klik yang atas, bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kita akan pindahkan di ini ke sini. Caranya seperti ini. Nah, semuanya sudah dipindahkan ke sini. Setelah itu kita klik yang person, lalu klik to tail, dan klik flag signifikan. Lalu
Ya, setelah semuanya seperti ini, kita klik OK dan akan memproses. Nah, ini adalah hasilnya. Mana yang digunakan? Yaitu yang total. Kita akan menggunakan Pearson correlation dan signifikansinya. Nah, ini cara membacanya adalah 0,105 dan juga seterusnya. Begitu juga dengan yang ini, signifikansi, dibaca 0,804 dan seterusnya. Nah, setelahnya kita akan memasukkan ke tabel untuk memudahkan dalam menentukan kevalidan suatu butir soal. Nah, kita langsung ke Excel lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan tadi yang Pearson correlation dan nilai signifikansi. Nah, bagaimana cara menentukan kevalidan suatu butir soal? Yaitu dengan ketentuan jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka instrumen soal dinyatakan valid. Nah, mengaca dari hasil validitas yang sebelumnya, bahwa di sini lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan semua soal dalam instrumen tes dinyatakan tidak valid. Apabila nanti ditemukan kevalidan dalam menguji tes, akan ditentukan lagi batasannya, yaitu dengan menentukan tingkat kevalidannya. Ada macam-macam tingkat. Yang pertama sangat tinggi dengan rentang 0,800 sampai 1,00 hingga yang paling rendah yaitu 0,0 hingga 0,199. Nah, yang ini untuk menentukan kevalidan, tingkat kevalidan ini dinilai dari Pearson correlation. Sedangkan yang signifikan tadi untuk menentukan kevalidan suatu butir tes. Nah, oke, lanjut pada penghitungan validitas di soal esai atau uraian dengan keterangan benar dan tepat sama dengan 3, benar namun kurang tepat sama dengan 2, sedangkan salah sama dengan 1. Sebelumnya kita akan sajikan dahulu di tabel di Excel untuk memudahkan nanti dalam menginput di SPSS. Nah, ini terdapat 8 responden dengan 10 butir soal dan juga disajikan total skornya. Lalu kita beranjak ke SPSS. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus memasukkan di sini nama butir soalnya. Kita masukkan soal 1, soal 2, dan seterusnya hingga 10 soal dan juga total hasil nilai. Nah, sudah diisi semuanya dan formatnya tetap sama, desimalnya 0. Dan kemudian kita beralih ke data view untuk input nilai para responden. Nah, kita cukup copy dan paste. Copy, lalu kita tempelkan di sini. Nah, sama seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis, yaitu sama caranya, klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Langkah yang sama pula, yaitu dengan memindahkan ini ke sebelah kanan. Ya, setelah semuanya dipindahkan, tetap kita centang yang ini, pilih yang ini, lalu jangan lupa centang flag signifikansi. Lalu klik OK, dan kita akan mengetahui hasilnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Cara membacanya tetap sama, ini 0,365 dan seterusnya. Dan taraf signifikansinya 0,374 hingga seterusnya. Ini soal 1, 2, 3, 4 hingga yang ke 10. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ini
ke tabel untuk memudahkan dalam menyeleksi apakah soal dalam instrumen tes itu valid dan sesuai untuk diujikan. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke tahap interpretasi validitas. Nah, kita masukkan ke dalam tabel-tabel seperti ini, Pearson correlation dan juga signifikansi. Ketentuannya sama, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka instrumen dinyatakan valid. Lalu kita masuk ke signifikansi di nomor 1. 0,374 itu lebih dari 0,05. Maka hasil kesimpulannya adalah tidak valid. Nah, begitu juga dengan soal nomor 2, 3, hingga nomor 10. Ini dinyatakan lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak valid. Apabila nanti ditemukan kevalidan pada penentuan validitas, maka kita akan ukur seberapa tingkat kevalidan itu. Sama seperti di interpretasi objektif, nah itu dengan tingkatan sangat tinggi hingga sangat rendah. Nah, yang digunakan ini minimal tingkatan cukup, sehingga apabila valid namun di tingkat rendah tidak dapat digunakan untuk ujian atau tes selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dapat tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor administrasi dan skor. Dan yang ketiga, faktor yang berasal dari tanggapan peserta didik. Faktor internal. Yang pertama, arahan dan petunjuk pelaksanaan tes yang tidak jelas. Bagaimana siswa dapat melaksanakan dan mengerjakan tes dengan baik jika tidak mengerti petunjuk pelaksanaan dari tes tersebut. Yang kedua, penggunaan kosakata tes yang terlalu sulit. Dengan adanya kosakata yang tidak dipahami siswa dalam sebuah tes, maka siswa akan menghabiskan banyak waktunya untuk memikirkan apa makna dari kosakata yang sulit tersebut. Yang ketiga, ambiguitas. Yang keempat, kualitas instrumen tes yang tidak memadai untuk mengukur hasil belajar. Dan yang kelima, pola jawaban yang sangat mudah ditebak. Jadi, dalam pilihan ganda, setidaknya kita memberikan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan soal, bukan malah memberikan jawaban atau pilihan jawaban yang sangat kontradiksi dengan soal pada tes tersebut. Faktor administrasi dan skor. Yang pertama, alokasi waktu yang tidak cukup. Yang kedua, adanya kecurangan dalam tes. Ketiga, teknik penilaian yang tidak konsisten. Dan yang keempat, adanya joki. Dan yang terakhir adalah faktor yang berasal dari tanggapan siswa. Contohnya, siswa menjadi tegang karena guru pada mata pelajaran yang diuji merupakan termasuk guru yang killer, sehingga banyak siswa yang gagal dalam tes tersebut. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam segi penguasaan materi dan lain-lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.